Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Santoso. Nama saya adalah Fitro Fauzin absen 21. Kali ini kita akan menjelaskan pembukaan UUD NKRI alinea 4, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia. Langsung aja, masalahnya yaitu ketegangan internasional. Konflik dan ketegangan internasional dapat menguji komitmen Indonesia untuk mendukung perdamaian dan keadilan sosial. Misalnya ketika negara harus memilih antara mendukung perdamaian atau melindungi kepentingan nasionalnya. Kemudian kedua ada ketidakadilan global, yaitu meskipun Indonesia berkomitmen untuk keadilan sosial global, praktik ketidakadilan di dunia internasional seperti kolonialisme atau penindasan hak asasi manusia tetap menjadi tantangan besar. Yang terakhir ada pengaruh eksternal. Karena dari negara-negara besar atau blok ekonomi bisa membuat Indonesia sulit untuk tetap netral atau mengambil sikap yang benar-benar independen dalam urusan internasional. Kemudian ada solusi diplomasi dan kerjasama internasional. Yang pertama, mengembangkan hubungan diplomatik yang baik dan berpartisipasi aktif dalam forum-forum internasional guna menyelesaikan konflik secara damai dan membangun kerjasama antar negaranya. Kedua ada penghormatan terhadap hukum internasional, mematuhi dan mendukung hukum internasional serta resolusi PBB yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Solusi langkah-langkah ini dapat membantu Indonesia menjalankan perannya dalam menciptakan ketertiban dunia sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam UUD 1945. Kemudian ada contoh kasus. Salah satu contoh kasus yang relevan dan alinea keempat adalah peran Indonesia dalam menyelesaikan konflik di Myanmar, khususnya terkait Rohingya. Kasus krisis Rohingya di Myanmar. Krisis Rohingya dimulai sejak 2017 ketika ribuan orang dari etnis Rohingya diusir dari Rakhine Myanmar oleh militer Myanmar dalam aksi yang disebut PBB sebagai pembersih etnis. Situasi ini memicu krisis kemanusiaan besar di mana banyak dari mereka melarikan diri ke negara-negara tetangga termasuk Bangladesh. Ya, lalu ada solusi untuk menyelesaikan krisis Rohingya di Myanmar. Indonesia dan komunitas internasional dapat mengambil langkah-langkah berikut. Yang pertama, diplomasi intensif dialog dengan Myanmar. Indonesia harus terus-menerus memfasilitasi dialog langsung dengan Myanmar untuk menghentikan kekerasan dan memastikan perlindungan hak asasi manusia bagi etnis Rohingya. Peran ASEAN, Indonesia dapat memimpin ASEAN untuk berperan lebih aktif, termasuk memberikan tekanan diplomatik kepada Myanmar. Yang kedua ada bantuan kemanusiaan yang ditingkatkan. Bantuan langsung, Indonesia harus memperkuat bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya baik di Myanmar maupun di Bangladesh melalui dengan organisasi internasional. Program pendidikan dan kemandirian, menyediakan pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk membantu pengungsi Rohingya menjadi lebih mandiri. 3. Advokasi internasional. Posisi di PBB, Indonesia harus menggunakan posisinya di PBB untuk mendorong resolusi yang mengutuk kekerasan terhadap Rohingya dan meminta perlindungan internasional. Koalisi global, membangun koalisi dengan negara-negara lain untuk menekan Myanmar melalui sanksi dan atau langkah-langkah diplomatik lainnya. 4. Rehabilitasi dan rekonsiliasi nasional, memfasilitasi dialog antara pemerintah Myanmar dan perwakilan Rohingya untuk mencapai kesepakatan damai. Pemulihan pasca konflik, berpartisipasi dalam rekonstruksi dan rehabilitasi infrastruktur di Rakhine untuk membangun kembali komunitas Rohingya. 5. Penegak hukum internasional, didukung dengan terhadap ICC, mendukung upaya di Mahkamah Pidana Internasional atau ICC untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan terhadap Rohingya. Dan langkah-langkah ini Indonesia dapat memainkan peran signifikan dalam mengatasi krisis Rohingya dan sejalan dengan alinea keempat UUD 1945 yang mengamanatkan peran aktif dan mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ya, terus kesimpulannya di alinea keempat pembukaan UUD 1945 menegaskan komitmen
Indonesia untuk ikut serta dalam menciptakan ketertiban dunia berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Meski menghadapi berbagai tantangan, baik dari dinamika internasional maupun kondisi domestik, Indonesia tetap memiliki peran penting di panggung global. Dengan pendekatan diplomasi aktif, penguatan kapasitas nasional, peningkatan kesadaran global, kerjasama internasional, dan komitmen terhadap hak asasi manusia, Indonesia dapat secara efektif mewujudkan visi tersebut, sekaligus menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam memperjuangkan perdamaian dan keadilan dunia. Oke, mungkin sekian dari kita. Maaf dan kata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo!